Selamat siang Romo, Tulus. Selamat siang Suster, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini. Shalom. Shalom. Yuk kita buka kameranya, kita lambai-lambaikan tangan satu dengan yang lainnya. Shalom. Shalom semua ya. Ya, sebelum kita mulai persekutuan doa kita pada hari ini, izinkan kami dari tim PDKKIHS mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada semua yang hadir pada siang hari ini. Selamat Happy Chinese New Year. Kongsi. Ya, oke. Sebelumnya saya ingin cerita sedikit ya. Menurut penanggalan Chinese calendar itu tahun ini tuh adalah tahun macan ya, benar nggak sih? Nah, tahun macan ini, macan tuh kan konotasinya sesuatu yang binatang yang buas, binatang yang kejam gitu, menerkam gitu, sadis gitu ya. Tetapi ternyata ada satu hal sifat dari macan ini yang bisa kita tiru gitu. Apa itu? Macan itu kalau mau menyerbu mangsanya, dia selalu fokus. Dia dengan gigihnya meraih mangsa itu sampai dia mendapatkan makan malamnya. Nah, yang saya dengar dari homili Romo di gereja nih ya, ada sifat macan ini yang bisa kita teladan. Ketika kita mempunyai cita-cita, pengharapan, terobosan yang ingin dicapai sepanjang tahun ini, kita juga harus fokus, begitu katanya. Kita fokus dan kita berusaha semaksimal mungkin, tentunya dengan berdoa. Itu ya Romo lulus ya. Ya, oke. Sebelumnya saya ingin membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Seperti biasa kita mulai dengan puji-pujian. Tim pujian sudah siap. Kemudian dilanjutkan sharing oleh Romo lulus. Dan Romo juga sudah bersedia jika ada waktu untuk tanya jawab ya Romo. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian ada sedikit pemutaran video dari kami, ingin men-sharingkan bagaimana kami beberapa hari yang lalu merayakan Imlek di sini. Videonya hanya singkat saja, sekitar 4-5 menit. Jadi nanti kita saksikan bersama-sama, kita ingin sharing sukacita kita kepada semua teman-teman yang hadir, juga kepada Romo dan Suster. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman dan doa penutup dan berkat. Mohon Romo lulus ya nanti yang menutup dengan doa dan memberikan berkat penutup buat kita semua. Oke, terima kasih. Saya serahkan waktu ke tim pujian. Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom. Kongsi fa cai. 新年快乐，万事如意，身体健康。 Nah, teman-teman, di hari yang bahagia ini kita berkumpul disatukan oleh Tuhan di dalam persekutuan doa kita di siang hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita siapkan hati kita untuk siap memulai persekutuan doa ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Bapa di siang hari ini, kami Kau kumpulkan bersama dengan teman-teman kami Tuhan, dari berbagai-bagai negara, Kau kumpulkan kami di ruangan Zoom ini. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu buat kami semua. Kalau saat ini kami bisa hadir Tuhan, itu karena kasih-Mu buat kami semua. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan memulai persekutuan doa kami ini. Kiranya Engkau sendiri yang ada bersama-sama dengan kami, yang mendampingi kami dari awal hingga berakhirnya persekutuan doa ini. Dan kiranya hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan di tempat ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung di dalam naungan Tuhan. Amin. Mari teman-teman, di hari yang bahagia ini kita mau mengangkat pujian. Kita mau mengecap setiap kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kita semua. Mari kita bernyanyi bersama-sama di dalam teman-teman di dalam rumah masing-masing ya. Kecaplah lihat
lihatlah betapa baiknya Tuhanku Yesus Kristus Raja. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya kasih-Nya mengalir dalamku. Berbahagialah yang percaya padanya, Dia akan diselamatkannya. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya percaya padanya. Silakan musik mengalunkan pujian ini dan kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhanku Yesus Kristus Raja. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya kasih-Nya mengalir dalamku. Berbahagialah yang percaya padanya, Dia akan diselamatkannya. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya yang berlindung hanya padanya. Berbahagialah yang percaya padanya, Dia akan diselamatkannya. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya yang berlindung hanya padanya. Yang berlindung hanya padanya. Yang berlindung hanya padanya. Sungguh kebaikan Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kita ya. Amin. Itu seperti yang saya alami sendiri. Saya teringat di Chinese New Year tahun lalu, saya belum men-sharingkan kepada teman-teman betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan saya. Kejadiannya seperti teman-teman mungkin belum kenal saya ya. Saya memiliki suami yang tahun ini sudah berumur 99 tahun. Dan hari itu malam Chinese New Year kita sempat makan-makan malam bersama. Setelah anak tiri saya pulang ke rumah mereka, suami saya namanya Mark ya. Mark itu berjalan. Waktu itu masih bisa berjalan. Tiba-tiba lagi jalan-jalan tuh dia miring, langsung jatuh gitu loh. Aduh, saya yang namanya udah kejadian 2 kali jatuh. Sebelumnya Mark itu sudah pernah jatuh dan saya bawa dia ke rumah sakit ke dokter yang 24 jam gitu ya. Di situ dokter saya bersyukur kepada Tuhan, kalaupun yang pertama kali Mark jatuh itu saya diajarkan dokter coba diperiksa, saya periksa semua. Nah, kemarin itu saya bersyukur pada Tuhan, walaupun dulu pertama kali sudah jatuh ya, ini yang kedua kali jatuh. Saat itu saya benar-benar loh mau mengangkat badannya aja nggak mungkin gitu loh, karena gravitasi ya. Padahal suami saya udah kurus gitu lah, udah kecil gitu ya, tapi tetap saya nggak bisa angkat, namanya orang udah jatuh gitu kan ya. Tetapi saya bersuruh kepada Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, ini nggak ada orang siapa-siapa di rumah, anak indekos saya pun nggak ada semua gitu loh. Saya bilang Tuhan tolong saya Tuhan, saya nggak mampu melakukan ini sendiri gitu, saya nggak mampu mengangkat suami saya. Tetapi Tuhan sungguh ajaib gitu. Pertama saya coba nggak bisa, terus suami saya bilang ini, Dek kamu cepat ambil itu dulu kursi roda. Saya ambil kursi roda, saya lock ya. Terus perlahan-lahan saya pasti kekuatan dari Tuhan, karena 1, 2, 3 kali saya coba saya nggak bisa. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kita berdua. Dan saya mampu mengangkat emak gitu loh. Dan puji Tuhan setelah saya cek gitu ya, saya cek tangannya segala macam, oke loh. Nggak ada yang terluka sama sekali. Karena saya pikir besok nggak mungkin, besok sudah Chinese New Year ya, nggak ada dokter sama sekali. Tapi saya bilang Tuhan, saya mau belajar melangkah bersama Engkau. Saya serahkan suami saya kepada Engkau. Bagian saya sebagai manusia, saya periksa semua bisa bergerak dengan baik. Tapi sungguh Tuhan kita adalah yang luar biasa. Dia sungguh Bapa yang setia. Dia adalah Bapa yang kekal, yang tak pernah meninggalkan kita semua sedetik pun. Amin. Mari kita angkat pujian syukur kita. Bapa, saat ini kami mau bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau sungguh Allah kami yang baik, Allah kami yang setia. Engkau selalu ada Tuhan, dan Engkau adalah Allah yang peduli
buat kami semua. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Untuk kepada Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu, Engkau sungguh Bapa-Ku yang sempurna, Bapa yang tidak pernah meninggalkan, Bapa yang selalu
Tuhan, untuk penyertaan terangku dan keselamatanku, untuk rahmat dan kasih setiamu. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Engkaulah Bapa-Ku yang baik, Engkau yang membaringkan di padang rumput yang hijau. Engkau yang menyediakan setiap keperluanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Benar Tuhan, Engkau adalah Bapa yang kekal. Kasih-Mu selalu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berada dekat-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan bersama dengan Engkau. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus.
kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu untuk kami semua, terutama anak-anak-Mu dari komunitas KKIAS di Singapura dan juga segenap umat yang mengikuti acara persekutuan doa pada siang hari ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, tidak membiarkan kami sendirian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Shalom. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Apa kabar semua? Wow. Temanya luar biasa. Saudara-saudari. Anda sudah tahu temanya kan? Sudah tahu belum? Pasti sudah ya. Dari undangannya, I will never leave you alone. Saya tidak akan membiarkan engkau sendirian. Tidak akan membiarkan. Nah, apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya Tuhan berkata kepada kita, aku tidak akan membiarkan engkau sendirian. Atau tema ini sebenarnya itu gambaran dari apa yang dikatakan Injil Matius, nanti akan saya bacakan. Baik, saya bacakan untuk Anda dari Injil Matius, bab 28,
ayat 18 sampai dengan 20. Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya akan bacakan sekali lagi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara yang terkasih, satu hal penting dalam hidup ini yang kita sadari, yang kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini makhluk biasa, manusia biasa, tetapi kita adalah makhluk ciptaan Tuhan dan kita punya Tuhan ini. Namun dalam hidup sehari-hari, terkadang kita mengalami yang namanya kehilangan keyakinan. Karena sebenarnya kita ini kan seperti hidup dalam perjalanan. Bukan seperti, memang kita hidup dalam perjalanan. Perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain, atau dari waktu yang satu ke waktu yang lain, dan terus melakukan perjalanan, sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Saudara-saudari, dalam perjalanan itu, dalam perjalanan itu, kadang-kadang kita mengalami kesepian, kadang-kadang kita mengalami sakit, kita mengalami derita, atau kadang-kadang kita mengalami sukacita, kita mengalami keberhasilan, atau kegagalan, kebangkrutan. Banyak peristiwa kita alami dalam perjalanan menuju ke rumah Tuhan. Saudara-saudari, pada saat kita gembira, pada saat kita sukses, pada saat kita bahagia, kita aku terberkati. Wah, terima kasih Tuhan, aku terberkati. Happy, happy, wah, gembira. Kalau sukses. Tapi kalau kita sakit, kita bangkrut, kita dijauhi teman, kita dikhianati, kita ditinggalkan teman kita sendiri, kita merasa, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, mengapa aku begini? Saudara-saudari, itu manusiawi. Jelas, manusiawi. Nah, kalau gitu, apa sih maksud? Aku tidak akan pernah membiarkan kau sendiri. Dan tadi Tuhan Yesus dalam Injil Markus mengatakan, dalam Injil yang kita dengar, dalam Injil Matius mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Wow! Oh iya, sebelum lupa nanti. Gongsi pacai. Hit. Oke. Baik, saudara-saudari. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau gitu, mengapa aku menderita? Mengapa ada COVID? Mengapa saudaraku meninggal? Mengapa suamiku begini, istriku begini, dan lain sebagainya dalam kehidupan ini? Yang saya mau katakan dan tegaskan, saudara-saudari, kita semua ini bukan Superman. Tuh, lihat boneka Superman. Kita ini semua bukan superhero. Hello. Anda dan saya ini bukan superhero. Kita hanya manusia biasa. Lemah. Rapuh. Jatuh sakit. Bisa error. Tetapi, saudara-saudara terkasih, kita yang manusia lemah, manusia biasa, manusia yang rapuh ini, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Wah, kita punya Tuhan yang luar biasa.
Nah, tetapi masalahnya adalah di sini. Kalau Anda dan saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, percaya kita tuh sampai level apa? Kalau sambal saja ada level 1, 2, 3, 4, sampai 15. Nggak tahu apakah ada level 20. Tapi yang saya kenal di Palangkaraya baru sampai level 15. Nah, imanmu, imanku, sampai level berapa? Gitu loh, ibaratnya. Apakah iman kita ini unlimited, tidak ada batasnya, kita begitu percaya pada Tuhan apapun yang terjadi, aku percaya. Ini. Jadi kalau kita menyebutkan doa credo, kalau kita Eucharistia atau kita rosario atau doa koronka dan lain sebagainya, Anda berkata, aku percaya akan Allah. Ya percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah kita percaya. Percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dan kita berada di bumi, jadi kita berada di dalam kekuasaan, ke dalam kehadiran Allah. Kalau Tuhan Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, itu bukan PHP. Oh ya, oma-oma atau PHP, pemberian harapan palsu, bukan. Tetapi benar-benar Yesus itu benar-benar memberikan keyakinan untuk kita. Yang diminta kepada kita hanya percaya, percaya. Tetapi ada kata kuncinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid dan baptiskan mereka dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajarilah. Nah, di sini kata kuncinya. Para murid Tuhan mengajak semua pengikut Yesus untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan. Nah, persoalannya adalah kita mungkin mengatakan percaya, tetapi kita tidak melakukan yang Tuhan ajarkan. Kita mengkoreksi diri. Kita melihat ke dalam diri kita. Bahasa kerennya itu duk in altum, bahasa minggu kemarin. Duk in altum, bertolak ke tempat yang dalam. Bertolak apa? Bertolak ke masalah hidupmu, hidupku. Ke problemmu, problemku. Hidup itu seperti bola ini, saudara-saudari. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, kadang di samping, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita jatuh, kadang kita terangkat, dan lain sebagainya. Hidup itu adalah suatu proses perjalanan di mana kita bisa dibanting, dikacau, di macam-macam. Saudara-saudara, tapi kita tanpa sadar kita ini dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Dan kata kuncinya apa? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Saudara-saudari, hello. Apakah dalam setiap jalan kita memuliakan Tuhan? Dalam setiap jalan kita, dalam setiap permenungan kita, dalam setiap doa-doa kita, dalam setiap aktivitas kita, di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, di mana saja, memuliakan Tuhan. Dan disempurnakan selalu, dibentuk, diproses dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalan kita memuliakan nama Tuhan. Hello, saudara-saudari. Dalam setiap perjalanan kita bukannya enak terus, bukan sukses terus. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan. Kadang-kadang kita mengalami keretakan dalam hidup. Tetapi itu, saudara-saudariku, itulah salah satu bentuk via dolorosa. Kalau saya memegang salib ini, saudara-saudari, inilah salah satu bentuk kita percaya benar-benar satu via dolorosa, jalan penderitaan untuk menuju Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib. Anda perhatikan, Tuhan kita Yesus Kristus
yang berkuasa langit dan bumi, bersedia mati di kayu salib, bersedia menderita. Karena Yesus tahu, saudara-saudariku yang terkasih, opa, oma, bro, sis, Yesus tahu hanya jalan saliblah jalan menuju keselamatan. Hanya jalan saliblah jalan menuju ke pembebasan. Hanya jalan saliblah jalan menuju rekonsiliasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dan ini tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah. Ini prosesnya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Wow, saudara-saudara, saya punya tisu. Siapa punya tisu? Ayo, mama, ada tisu enggak? Tisu. Ayo, saya mau lihat semua pegang tisu. Baik. Yang pegang tisu ikuti saya. Ya, ini tisu ya, kosong ya. Lihat, hidup Anda itu seperti tisu ini, ya, putih bersih karena kita baik gitu loh. Nah, diproses ya. Lihat ya. Jangan kedip. Saya tidak akan menurunkan tangan saya, ya. Oke, tisunya kita hidup ini seperti tisu. Kadang-kadang kita dikucek-kucek dalam kehidupan, dipukul oleh kesulitan, dihajar, dan lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, tanpa Anda sadari, saya sadari. Ingat, bagaikan bejana siap dibentuk. Nah, diri kita dibentuk seperti tisu ini. Lihat, dibentuk. Lihat, tak. Lihat, saya tidak menurunkan tangan saya. Tak. Nah, saudara-saudari, lihat. Hidup kita seperti tisu ini, diproses, dibentuk, dipukul, dihajar, dibentuk, dan akhirnya, saudara-saudara, terbentuklah diri kita, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Bu Tuti, terbentuk burung nggak? Enggak, punya Bu Tuti enggak, kasihan deh lu. Nah, lihat. Nah, punya saya jadi burung yang bagus, tisunya jadi burung yang bagus, saudara-saudari. Nah, hidup Anda dan saya seperti tisu ini, dibentuk, diproses, saudara-saudara. Diproses seperti tisu di burung ini. Diproses. Nah, apa maksudnya, saudara-saudari yang terkasih? Sorry, di Palangkaraya hujan deras. Saya bersuara harus keras sekali, bersaing dengan suara hujan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hidup Anda seperti tisu tadi, diproses, dibentuk. Dengan begitu luar biasanya Tuhan membentuk saya, membentuk Anda. Kita diproses menjadi luar biasa, menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa, menjadi luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah aku percaya bahwa Yesus menyertaiku sampai akhir zaman? Ingat, dalam Matius bab 28 tadi tidak dikatakan, aku akan membayar hutangmu, aku akan menyembuhkan engkau, tidak. Dalam Matius tadi, tapi Yesus mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, ini kata kuncinya, yaitu apa? Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman dalam setiap derita kita, dalam setiap kesulitan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita hidup bersama dengan Tuhan? Nah, baik. Anda melihat saya membawa gambar apa ini? Nah, gambar apa? Ayo, salah satu menjawab. Halo? Pot yang tidak ada bunganya. Ya. Oke, ingat, saya tidak menurunkan tangan ya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Oke. Sekarang baca yang keras. Hidup, baca yang keras. 1, 2, 3. Hidup tanpa Yesus. Ayo semua membaca 1, 2. Hidup tanpa Yesus. Yesus jadinya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Hidup tanpa Yesus jadinya seperti ini. Nah sekarang tanpanya diganti hidup dalam Yesus. Ingat, saya tidak menurunkan tangan. Ya, tadi baca sekali lagi. Hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus. Jadinya seperti ini. Ingat, saya tidak menurunkan tangan ya. Sekarang baca dengan keras. Hidup dalam Yesus. Hidup dalam Yesus. Jadinya seperti ini, saudara. Wow. Nah, pada saat hidup dalam Yesus, kita bertumbuh, berkembang, berbunga luar biasa. Wow.
Anda semakin bertumbuh, berkembang. Wow, luar biasa. Tuhan akan semakin menyempurnakan. Anda bukan hanya pemenang, Anda lebih dari pemenang. Apalagi di tahun baru ini. Wow, di tahun harimau. Wow. Di tahun si raja hutan, harimau. Tadi dikatakan oleh Bu Tuti tadi ya, dikatakan bagus. Yang bagus dari harimau itu berani, tegar, kuat menghadapi kesulitan. Nah, betul, di tahun ini, di tahun 2022 ini, di tahun baru Imlek ini, berjuanglah dengan tegar, dengan berani, dan yakinlah bahwa Tuhan menyertai Anda. Fight terus, fight. Dalam kesulitan hidup Anda. Saudara-saudari, jadilah manusia yang tahan banting. Jadilah manusia yang bermental baja. Jangan mudah baper dan lain sebagainya. Yang saya mau katakan, kalau kita percaya dengan Tuhan, kita yakin Tuhan menyertai kita. Saya mengajak Anda, konteksnya di mana hati Anda itu berada. Saya mengajak Anda mengepalkan tangan seperti ini. Ayo ibu-ibu, mengepalkan tangan semua seperti ini. Oke, semua sudah mengepalkan tangan ya. Oke, sekarang tiup tangan Anda. Buka tangan Anda, kepala Anda. Buka tangannya. Kosong. Buka Bu. Bu Mendelina buka. Nah, lihat tangan saya, semua lihat tangan saya. Iya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hatiku ku persembahkan kepadamu. Nah, mereka yang percaya Yesus menyertai kita sampai akhir zaman adalah mereka yang memberikan hatinya untuk Tuhan. Mereka yang bertumbuh dalam iman adalah mereka yang memberikan hatinya untuk Tuhan. Mereka yang percaya akan kasih Tuhan. Mereka yang memberikan hatinya untuk Tuhan. Di tahun 2022 ini, di tahun baru ini, berikanlah hatimu untuk Tuhan. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Saya tahu bapak-bapak, ibu-ibu, opa, oma, bro and sis, om dan tante, semua saja. Saya tahu hidup itu berat. Susah, kadang-kadang kita sudah baik, suaminya tidak baik. Suami baik, istrinya tidak baik. Atau orang tuanya baik, anaknya nggak baik. Dan macam-macam. Sudah kita baik, tetangga kita nggak baik. Jadi semuanya serba tidak baik. Semuanya serba salah. Nah, sekarang persoalannya di mana? Apakah dari kita? Semuanya nggak baik. Yang saya mau katakan kepada kita adalah di dalam situasi sesulit apapun, entah soal ekonomi, soal kesehatan, soal pekerjaan, soal keluarga, atau apa saja, kata kuncinya adalah, apakah aku berani berpasrah pada Tuhan? Kuncinya, aku berpasrah pada Tuhan. Aku percaya, aku tidak dibiarkan sendiri. Yesus tidak akan membiarkan Anda dan saya sendiri. Takkan ku biarkan aku. Jadi takkan kau biarkan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Takkan dibiarkan. Takkan dibiarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita takkan dibiarkan. Kok bisa? Inilah iman. Apa yang tidak pernah Anda dengar, apa yang tidak pernah Anda terima, apa yang tidak pernah Anda rasakan, itu akan Anda alami. Dan ini bukan PHP dari Tuhan. Bukan janji palsu, bukan memberi harapan palsu. Tidak, Tuhan tidak pernah memberikan harapan palsu. Yang Tuhan minta dari Anda dan saya adalah sungguh percaya, sungguh yakin, dan berpegang itu dalam hidup, dalam situasi sesulit apapun. Anda kira saya yang Romo yang berteriak-teriak siang ini itu hidupnya enak? Tidak, saudara-saudari. Saya pun harus jatuh bangun dengan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Saya jadi Romo belum lama, jadi pastor itu belum lama, baru 25 tahun. Tahun ini saya pesta perak. Tahun ini saya pesta perak, 25 tahun. Nah, selama 25 tahun itu, Anda lihat wajah saya, loh. Dulu saya putih, loh, imut saya dulu wajah saya. Mirip bintang film Korea lah. Dengan Lee Min Ho itu 11-12. Tapi lihat wajah saya sekarang hitam, wah, gosong dan lain sebagainya. Bekerja keras. Saya harus berjuang, benar-benar melayani umat dan lain sebagainya. Berjuang dengan segala kesulitan hidup.
melayani umat dan lain sebagainya demi kemuliaan Tuhan. Tanpa mengeluh sedikit pun. Hidup itu perjuangan, saudara-saudari. Berjuang untuk apa? Untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bukan soal duit. Bukan soal ekonomi. Bukan soal apa saja, tapi memuliakan Tuhan. Dalam hidupmu Anda melayani keluarga, dalam pekerjaanmu, et maiorem Dei gloriam. Kolose 3 ayat 23, apapun yang aku lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, saudara-saudariku, meskipun kita sakit, meskipun kita menderita, aku melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Aku melakukan ini bukan untuk diriku sendiri, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk keluargaku, demi kemuliaan Tuhan. Dan kalau Anda berpikir melakukan untuk kemuliaan Tuhan, benar yang dikatakan Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Karena engkau telah melakukan kehendakku. Saudara-saudari, kesakitnya badan, derita kehidupan, kemiskinan, kebangkrutan, dan lain sebagainya tidak boleh menghalangi kita untuk sungguh mencintai Tuhan. Karena penderitaan akan selalu ada. Penderitaan, kesulitan akan selalu ada dari zaman ke zaman. Penyakit COVID akan selalu ada. Derita akan selalu ada. Tetapi berkat Tuhan juga akan selalu ada. Rahmat Tuhan akan selalu ada. Kasih Tuhan tidak akan berkesudahan. Inilah iman, saudara-saudari yang berkasih. Kasih Tuhan tidak akan berhenti, terus mengalir. Wow. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli masalahmu, masalahku. Dan Allah tidak akan membiarkan Anda berjalan sendirian. Tuhan akan selalu membimbing Anda, menuntun Anda dalam setiap kesulitan Anda. Saya pun, bapak-bapak, ibu-ibu, opa-oma, 25 tahun mengalami kesulitan hidup di Kalimantan ini. Tetapi saya terus berjuang. Sudah tidak ada air mata lagi, saudara-saudara. Tidak ada air mata lagi. Karena saya tahu apa yang saya lakukan ini persembahan yang hidup. So jadi dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, dalam tekad Anda, aku adalah persembahan hidupku untuk Tuhan. Ku persembahkan hidupku untuk Tuhan. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. Ini aku, Tuhan. Kita memberikan diri kita. Kita memberikan diri kita demi kemuliaan Tuhan. Dan kalau Anda melakukan itu, Anda berpikir seperti itu, Anda merasa seperti itu, Anda bertindak seperti itu, Anda berdoa seperti itu, hidup Anda menjadi luar biasa. Hidup Anda terberkati. Dan terberkati itu, saudara-saudari, bukan ukurannya harta. Terberkati itu bukan ukurannya kekayaan, status. Terberkati itu bukan ukurannya kesehatan, bukan. Ukurannya adalah damai. Damai di hatimu, di mana hatimu dipenuhi dengan cinta. Anda kaya raya, Anda memiliki segalanya, Anda miliarder, triliuner, dan tidak tahu apa saja yang Anda punyai. Tetapi Anda tidak memiliki kedamaian. Untuk apa? Kedamaian sejati hanya datang dari Tuhan. Pada saat Anda persis melakukan apa yang dikatakan Tuhan tadi. Persis melakukan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah rahasia hidup. Inilah rahasia iman. Inilah rahasia untuk sukses dalam perjalanan menuju Tuhan. Yaitu apa? Kedamaian. Hatimu penuh damai. Tidak diselimuti kebencian. Tidak diselimuti dendam, iri hati. Hati yang penuh damai. Hati yang penuh cinta. Bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Tetapi karena mencintai tulus Tuhan, manusia pun merasakannya. Kalau Anda mencintai Tuhan sesungguh-sungguhnya, Anda mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh,
saudaramu merasakannya, saudara-saudara. Di mana Anda hidup dalam cinta, hidup dalam perdamaian, kanan kiri merasakannya. Jadi pada saat Anda berdoa membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tetanggamu, saudara-saudarimu merasakan damai dalam dirimu. Saudara-saudari, yakin, peganglah teguh. Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri. Dalam kesulitanmu, dalam deritamu, Tuhan menyertai. Saudara-saudari, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya, dalam keseluruhan hidup kita, Tuhan selalu menyertai. Tuhan mencintai Anda dan saya, saudara-saudari. Inilah iman. Peganglah itu. Meskipun banyak orang menggoda Anda untuk meninggalkan Tuhan. Para ateis mengundang Anda, mengajak Anda berpikir bahwa Tuhan itu bohong. Buset, Tuhan itu bohong. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Teguhkan iman Anda dan katakan pada mereka, Tuhan itu ada. Buktinya mana? Buktinya adalah hidup Anda. Jadikan hidup Anda itu bukti. Bukti bagaimana? Anda tetap tegar di dalam setiap kesulitan Anda. Inilah iman Anda. Tuhan pakai Anda, Tuhan pakai saya. Untuk apa? Untuk tetap percayakan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang saya sampaikan untuk Anda. Saya kembalikan kepada host untuk memberikan kesempatan pada umat. Silakan. Terima kasih Romo. Ternyata keinginan tadi ibu-ibu yang ingin melihat sulap ternyata kesampaian juga ya. Ada sulap. Sedikit. Iya. Oke. Tadi ada pertanyaan itu. Iya, saya lanjutkan dengan pertanyaan ya Romo. Iya. Ada pertanyaan dari Ibu Litwina. Romo, yang dimaksud sampai akhir zaman itu hanya sampai dipanggil Bapa, yaitu artinya hidup di dalam dunia ini. Bagaimana saat dipanggil Bapa? Tuhan Yesus kenal kita, jemput kita, dan menghantarkan kita ke rumah Bapa, enggak? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus. Kita beri tepuk tangan. Baik, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan yang bagus. Sampai akhir zaman, ya sampai akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, sampai akhir zaman, ya sampai akhirnya zaman ini, kiamat. Bukan hanya pada saat kita mati, tetapi kita didampingi benar-benar. Artinya, pada saat Anda sudah dibaptis, pada saat Anda benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan, pada saat Yesus mengatakan bahwa aku mengenalmu, di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi, betul-betul Yesus itu mengantarkan kita dan mengenal kita. Nah, pertanyaannya adalah, terus bagaimana dengan diri kita? Apakah kita ini bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan boleh, tetapi iman melampaui akal budi, saudara-saudara yang terkasih. Artinya, pertanyaan-pertanyaan Anda harus juga lebih didominasi dengan pertanyaan keyakinan. Itu saudara-saudara yang terkasih, saya hanya mau mengatakan bahwa keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kita itu bukan main-main dan sampai akhir zaman, sampai akhirnya dunia ini. Dan Yesus pasti mengenal Anda. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik mengenal dan mendengarkan domba-dombaku. Saya kira jawabannya itu, Bu, jangan khawatir, Bu. Siapapun yang bertanya tadi, jangan khawatir. Tuhan selalu menyertai Anda, saya, kita semua. Ya, terima kasih Romo. Mungkin yang dimaksudkan setelah kita dipanggil itu seperti apa gitu ya? Ya, setelah dipanggil pun Tuhan tetap menyertai kita, saudara-saudara. Itulah iman. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak hanya menyertai kita di dunia ini, tetapi juga dalam perjalanan kepada Bapa. Inilah keyakinan iman kita, saudara-saudari. Itulah. Jadi, baptis yang Anda terima, kebaikan yang Anda lakukan, itu tidak hilang begitu saja, saudara-saudari, tapi benar-benar mengantarkan Anda hidup di dalam kasih Tuhan. Sakramen-sakramen yang Anda terima mengantarkan Anda hidup dalam kasih Tuhan. Sekali lagi, itulah iman. Amin. Amin. Ya, terima kasih Romo. Ada pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Hiro. Dia bercanda nih Romo.
Romo belajar sulapnya di mana? Belajar sulap. Ya, saya hanya belajar sulap untuk katekese. Saya nggak pernah mau untuk tampil-tampil gitu, nggak mau. Makanya kalau dipanggil acara ulang tahun segala macam, saya agak mikir, aduh janganlah. Sulap saya hanya untuk pengajaran. Iya. Oke, dari Pak Hiro juga mengatakan tadi, apakah kesimpulan renungan hari ini seperti ini, Romo? Bahwa murid Kristus yang banyak mengeluh, itu artinya tidak memuliakan Tuhan, artinya tidak percaya kepada Tuhan, artinya juga tidak mengasihi Tuhan. Apakah begitu kesimpulannya? Mohon maaf, kata mengeluh itu dua macam. Saya hanya sebut dua macam, bisa secara positif atau negatif. Kalau secara negatif, artinya bahwa ya sudah kita mengeluh dan ya kita merasa diri tinggalkan Tuhan. Kalau secara positif, mengeluhnya di sini adalah manusiawi. Tuhan, mengapa aku begini? Manusiawi. Tetapi ujungnya, nah, muaranya, finalnya harus tetap mengatakan, Tuhan, aku percaya padamu. Jadi, mengeluhnya manusia itu manusiawi, bapak-bapak, ibu-ibu, juga bapak yang bertanya. Saya ulangi, mengeluhnya itu manusiawi. Aduh, mengapa aku kok bangkrut? Mengapa aku ditipu orang? Mengapa anakku sakit? Mengapa gini-begini? Itu manusiawi. Tetapi, muaranya, yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah pada keputusan akhirnya. Kalau orang tidak beriman mengatakan, aku nggak percaya lagi pada Tuhan. Itu. Tetapi kalau orang beriman akan mengatakan, Tuhan, kesulitan luar biasa dalam hidupku, tapi aku percaya habis gelap terbitlah terang. Aku percaya ada pelangi setelah hujan. Aku percaya waktumu waktu yang terbaik. Nah, itulah keputusan akhirnya. Ya, saya ulangi, mengeluh manusiawi. Saya pun pernah mengeluh. Tetapi yang membedakan kita orang beriman dengan tidak beriman adalah di akhir mengeluh itu. Kalau orang beriman mengatakan aku tidak percaya lagi pada Tuhan. Tuhan itu bohong, gitu loh. Tapi kalau orang beriman, Tuhan, seberat apapun masalahku, aku pun menangis sudah hancur seperti ini. Aku berani berpasrah padamu. Itu. Wow. Terima kasih Romo. Di dalam kolom chat belum ada pertanyaan. Mungkin saya yang bertanya ya, sembari mungkin ada Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan, silahkan. Tadi Romo mengatakan bahwa hidup itu harus tahan banting ya Romo. Betul. Nah, kalau dibanting-banting terus ya mana tahan Romo? Gimana itu? Sampai seberapa levelnya gitu? Ya. Sorry, kalau saya memegang bola ini, tung. Tadi kan tisu tadi. Betul, hidup dibanting-banting terus, mana tahan. Saudara-saudari, kalau kita berpikir pakai pikiran manusiawi, tidak tahan. Tidak ada yang tahan. Saya pun kalau berpikir secara manusiawi, merasa pakai manusiawi saya dan mengandalkan kemanusiaan saya sudah keluar dari Romo, nggak jadi Romo saya. Saya juga pernah mengalami masa berat. Apalagi pada saat ibu saya sakit, bapak saya sakit. Bapak saya orang baik, rajin ke gereja, umur 75 tahun, rutin misa harian, di tengah jalan ditabrak orang. Stroke, saudara-saudari. Bapak saya stroke. Ibu saya merawat bapak saya juga jatuh di kamar mandi. Bayangkan. Saya kalau cerita sampai harus menangis ini. Dua orang yang sangat saya sayangi, hormati, bapak mama saya, bapak ibu saya sakit stroke. Saya izin uskup, saudara-saudari, untuk merawat. Saya merawat. Anda pernah mendengar sharing saya kan? Saya kan dari keluarga Muslim. Saudara-saudari saya semua Muslim. Nah, saya merawat bapak ibu saya yang dulunya Muslim jadi Katolik. Saya merawatnya. Saudara-saudari saya mereka berpikir itu urusan yang Katolik, gitu loh. Jadi Anda tahu saya harus merawat bapak ibu saya yang hanya Romo, saudara-saudari. Harus merawat, dan saya benar-benar sudah saya sebagai Romo di pedalaman susah harus merawat bapak ibu saya dan begitu-begitu. Anda bisa bayangkan situasi yang saya hadapi saat itu. Saya harus merawat dan lain sebagainya. Sedangkan saya hanya Romo yang gimana? Nah, tetapi ya akhirnya puji Tuhan ya saya bisa bertahan dan sampai bapak ibu saya meninggal, saya yang memberi perminyakan, pengakuan dosa, komuni terakhir dan penguburan. Itu kebanggaan saya. Nah, begini. Saya hanya mau mengatakan begini, saudara-saudara yang terkasih, meskipun Anda dibanting terus-menerus. Ingat, kasih
yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya kasih yang sempurna. Dan pada saat kita menyadari kasih sempurna itu, kita sadar bahwa kita ini diproses, saudara-saudariku. Bagaikan bejana siap dibentuk. Kita ini diproses, dan diproses itu sakit. Saudara-saudari, semakin sering Anda dibanting, semakin bersandarlah kepada Tuhan. Semakin sering Anda disakiti, semakin Anda bersandar pada Tuhan. Saudara-saudari, saya bukan memberi hiburan kosong. Percayalah. Tuhan pun terharu melihat iman Anda, kekuatan Anda. Bertahanlah, saudara-saudari. Meskipun dibanting, dipukul, dihajar, Anda semakin kuat. Anda semakin kuat. Amin. Oke. Itu jawaban saya, Bu. Tadi banyak chat, itu bagus sekali. Silakan dibacakan. Nih. Oke. Ada dua. Ya, ada 3. Oh, 3. Ya, ada banyak, Romo. Oke, silakan. Mungkin digabung jadi satu, bisa saya jawab sekali, guys. Oke. Satu dulu ya, Romo, ini karena agak berbeda. Bagaimana kita supaya iman kita semakin kuat gitu? Apa kiat-kiatnya? Bagus, pertanyaan bagus. Tepuk tangan. Ibu Kori yang bertanya. Ya. Supaya iman kuat, jelaslah. Gereja sudah memberikan sarana-sarana. Salah satunya adalah Ekaristi. Nah, bagaimana Ekaristi bisa menjadi kuat? Anda harus mengerti sungguh Ekaristi. Ekaristi itu kenangan perjamuan Tuhan, di mana Yesus memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Itu Anda syukuri, Anda kenali, Anda ketahui, Anda hayati, Anda imani. Bahwa Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya untuk kita. Kalau itu Anda yakini, Anda pegang, sudah kuat itu. Pertama. Kedua, doa. Berdoa bukan mendoakan doa. Saya ulangi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau Anda berdoa itu bukan mendoakan doa, tapi berdoa. Berdoa itu berarti berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Bisa Anda berkata dengan lembut atau Anda diam, tapi Anda memusatkan hati kepada Tuhan. Jadi pertama, hayati sungguh-sungguh peran Ekaristi. Kedua, sungguh-sungguh Anda berdoa bukan mendoakan doa. Kalau kita hanya berdoa, Bapa kami yang ada di surga, nah itu kalau Anda berdoa, Bapa kami yang ada di surga, benar-benar Bapakku, ini Bapakku. Dimuliakan namamu, kita memuliakan Bapa kita. Didoakan dengan sungguh-sungguh, berdoa bukan mendoakan. Yang ketiga, saudara-saudariku yang terkasih, membuat iman Anda kuat adalah Anda punya tujuan hidup. Pegang itu. Tujuan hidup bukan tujuan secara manusiawi, tetapi secara rohani. Yaitu apa? Tuhan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jadi Anda tahu tujuan hidup Anda. Yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang pertama, Anda tahu sungguh arti Ekaristi itu. Kedua, Anda sungguh-sungguh berdoa dan tahu berdoa. Dan ketiga, menyenangkan hati Tuhan. Dan keempat, saudara-saudari yang terkasih, berkomunitaslah. 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 Itu saja. Baik, yang berikutnya. Wow, luar biasa, Romo, kiat-kiatnya. Wow. Kita belajar untuk melakukan itu yang 4 hal tadi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Stephen Lim dan Ibu Helen A. Yang tadi Romo bilang mau digabungkan, pertanyaan mirip-mirip ini, yaitu tentang mendidik anak, mengarahkan anak kecil gitu agar hidup di dalam Tuhan. Bagaimana? Oh, sama pertanyaannya tadi. Ya, mirip. Baik. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau Anda pernah mengenal Khalil Gibran itu kalimatnya bagus sekali. Anak-anak Anda tuh seperti anak panah ini, dan Anda adalah seperti busur itu. Saudara-saudari, kalau anak panah itu sudah lepas dari busurnya, tas, Anda tidak bisa lagi merubah arah panah itu. Artinya, Anda tidak bisa mengendalikan anak panah yang sudah lepas. Kecuali anak panah itu dikasih tali. Gitu. Masih dikendalikan. Tetapi kalau Anda memanah pakai panah yang reguler, yang biasa itu, Anda tidak bisa mengendalikan lagi. Maksudnya apa? Kalau anak Anda masih kecil, didiklah sungguh-sungguh. Didiklah dengan teladan, karena anak akan membenci kalau dia dibenci. Perhatikan baik-baik, anak Anda itu akan menjadi pembenci kalau dia belajar membenci. Kalau anak Anda itu
akan menjadi pemarah karena dia belajar marah. Oleh karena itu, buatlah yang positif. Ajarilah mencintai, menyayangi, mengasihi. Ajarilah memberikan dengan penuh kasih. Ajarilah mencintai dengan penuh kasih. Jadikanlah keluarga Anda itu sekolah doa. Jadi mereka melihat papa mamanya, anak-anak Anda itu melihat papa mamanya berdoa. Jadikanlah keluarga Anda itu sekolah cinta kasih. Jadi anak Anda melihat papanya saling mengasihi. Kalau papa mama berkelahi ribut, jangan di depan anak. Ributlah di mana gitulah. Di laut atau di mana saya nggak tahu. Pokoknya jangan di depan anak. Nah, yang ketiga, jadikanlah sekolah harapan. Pertama sekolah doa, sekolah cinta kasih. Kedua, tiga sekolah harapan. Di mana sekolah harapan? Yaitu bagaimana sekolah harapan? Bagaimana orang tua menunjukkan semangat penuh harapan di tengah kesulitan kepada anak. Jadi, jangan tunjukkan mengeluh baper di depan anak. Anak melihat papa mamanya tangguh pada saat mengalami kesulitan hidup, dan anak akan belajar banyak. Tanpa Anda sadari, Anda sudah memberi bekal yang luar biasa untuk anak Anda. Itu cara mengajarnya. Oke? Ya, terima kasih, Romo. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Litwina. Romo percaya 100% pada Tuhan, tapi bagaimana kalau kita sudah mohon ampun atas dosa kita di kamar pengakuan, percaya Tuhan pasti mengampuni dosa kita, tetapi selama hidup masih selalu teringat gitu akan dosa-dosa itu. Hal seperti ini berdosa atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih, kita beri tepuk tangan lagi. Baik, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kita sudah mengakukan dan dosa-dosa kita masih ingat? Saudara-saudari, kalau Anda bisa masih mengingat dosa-dosa Anda itu wajar dong. Wong Anda kan tidak dimasukkan mesin pencuci otak. Jadi contohnya gini, kalau setiap orang yang mengaku dosa di ruang pengakuan dosa, terus Romo pakai mesin pencuci otak. Setelah diampuni, Anda taruh kepala Anda seperti di apa? Kalau di salon tuh apa Bu? Dimasukin apa tuh Bu? Steam ya, apa sih? Steam ya. Steam terus disetel, diprogram sama Romonya. Ya Tuhan, ini anakmu supaya lupa dosa-dosanya. Kan nggak bukan seperti itu toh. Ya. Nah, kita akan selalu ingat dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi pertanyaannya apakah dosa kita diampuni? Ya, diampuni. Nah, kalau kita berbuat dosa lagi, ya harus minta ampun lagi toh. Nah, pertanyaannya buat apa kita mengaku? Saudara-saudari, pertanyaannya bukan buat apa kita mengaku dosa, tetapi pertanyaannya adalah sesering apa aku mengaku dosa gitu. Karena manusia itu lemah, saudara-saudari. Rapuh karena masih tubuh darah dan daging. Jadi jatuh dalam dosa, ya gereja memberikan sarana yaitu sakramen tobat. Nah, itu pergunakan dengan baik untuk membersihkan Anda. Semakin sering Anda menerima sakramen tobat, semakin bagus. Jadi suara hati Anda itu PK terhadap kekeliruan, kesalahan, dan dosa. Suara hati Anda PK dengan menerima sakramen tobat itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda masih mengingat dosa-dosa Anda, itu manusiawi, wajar. Tetapi pada saat Anda yakin akan kasih Tuhan, ingatan akan dosa-dosa itu semakin melemah, dan yang kuat adalah belas kasih. Ingat, di mana dosa bertambah banyak, di situ rahmat berlimpah. Artinya, bukan berarti, yuk kita berbuat dosa agar dapat rahmat. Tidak. Di mana kita sadar akan dosa-dosa kita, mengerti dosa-dosa kita, kita juga akan sadar bahwa Tuhan juga sangat mengasihi kita. Itu jawaban saya. Teruslah mengaku dosa. Ya, luar biasa. Saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan dari Bu Diani. Tadi Romo menyarankan untuk berkomunitas ya Romo. Nah sekarang ini kan banyak sekali komunitas di mana-mana gitu. Bagaimana kita bisa memilih komunitas yang sesuai, yang cocok untuk kita? Baik, pertanyaan bagus. Komunitas, maksud saya berkomunitas itu begini. Komunitas itu artinya Anda tidak harus ikut komunitas A, komunitas B, tidak. Komunitas itu artinya begini. Dalam hidup beriman, kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita harus ada teman. Apa saja komunitas Anda? Mau ikut persekutuan doa, mau ikut KTM, mau ikut Legio Maria, mau ikut apa saja komunitas-komunitas itu. Dan pada saat ikut komunitas itu, sekali lagi, Anda bukan cari manusianya, tetapi mencari cinta kasihnya. Kedua, Anda bukan mencari cinta kasih, tetapi Anda menjadi sarana cinta kasih itu. Saya ulangi, pada saat Anda berkomunitas, Anda jangan baper di situ, atau caper di situ. Baper itu bawa perasaan, cari perhatian di situ, tapi justru Anda memberi perhatian itu sendiri.
Jadi jangan mencari cinta di situ, jangan mencari cinta, jangan mencari damai di situ, jangan mencari bahagia di komunitas itu, tapi jadilah bahagia itu sendiri, jadilah cinta itu sendiri, jadilah kasih itu sendiri, perhatian itu sendiri. Maksudnya bagaimana, Romo? Maksudnya pada saat Anda mengikuti suatu komunitas itu, Anda yang membawa damai, Anda yang membawa kasih. Sehingga Anda tidak menyalahkan siapa-siapa. Komunitas itu menjadi tempat Anda membagi kasih itu. Komunitas itu menjadi tempat Anda bersekutu, berkononia, berdiakonia, berkerugma, dan bermartiria. Komunitas itu membuat Anda menjadikan Anda memberi Anda tempat untuk mengaktualisasi diri, bagaimana Anda mencintai, menyayangi, dan memberi perhatian. Itu maksud saya berkomunitas. Ya. Terima kasih, Romo. Wah, semakin banyak yang bertanya ya, Romo. Dari Ibu Susi, Romo lulus, anak saya sudah sukses bekerja sekarang ya. Tapi kok sekarang dia bilang Tuhan itu cuma orang baik. Setiap hari saya sekarang berdoa untuk dia supaya kembali kepada iman Katolik. Ya, anaknya ibu ini baik gitu, Pak Romo. Ya, kita beri tangan untuk Bu Susi. Bu Susi, anak Anda tidak salah. Tapi anak Anda tidak di dalam jalan yang benar, gitu. Ya kan? Anak Anda tidak salah. Kenapa tidak salah? Ya dia yakin itu kok. Nggak salah. Oh, kok bisa dong? Sesuatu yang dia yakini itu tidak bisa disalahkan. Tetapi anak Anda tidak berada di koridor yang benar. Kenapa? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu hanya manusia, tidak. Tuhan itu Tuhan. Itu yang harus dipegang. Tuhan adalah Tuhan. Nah, saya bisa mengerti. Anak Anda itu sukses dan Anda, iya, mungkin temanlah orang yang dia kagumi memberikan pengajaran-pengajaran tentang super dominasinya manusia, gitu ceritanya. Dan biasanya anak-anak kayak gitu baik saja, it's okay dalam hidup sosial. Tapi harus disadarkan untuk hidup vertikalnya kepada Tuhan. Nah, saya setuju, selalu doakan Bu Susi, doakan terus. Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk anak ibu? Suatu saat, kalau ibu bisa ngomong dari hati ke hati, ajak anak itu ngomong mengenai keadaan manusia itu sendiri. Artinya, biar bagaimanapun juga, manusia itu harus menyadari ada yang namanya causa prima. Causa prima itu adalah penyebab yang pertama. Penyebab pertama itu adalah Tuhan. Nah, karena ada penyebab pertama, berarti Tuhan, jadi segala sesuatunya akan kembali kepada Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada Tuhan, berarti kita harus ada sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Yaitu apa? Yang kita bawa adalah budi baik kita. Yang kita bawa adalah hati yang baik kita. Yang kita bawa adalah niat kita untuk memuliakan Tuhan itu sendiri. Perhatikan, kalau kita memuliakan Tuhan itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Saya ulangi, kalau kita memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi kepentingan diri kita sendiri. Karena pada saat kita memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti saya katakan tadi, kita berdoa sungguh-sungguh, bukan mendoakan doa, tapi berdoa sungguh-sungguh, sebenarnya kita sendiri yang diselamatkan. Tuhan begitu besar, Tuhan tidak perlu kita memuliakan, Tuhan sudah besar. Tetapi kalau kita memuliakan Tuhan, kita yang diuntungkan. Nah, bisa bayangkan kalau kita tidak memuliakan Tuhan, kita yang dirugikan. Gitu. Rugikan kita sendiri yang merugikan, bukan Tuhan yang merugikan kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak Anda, terutama Bu Susi, yakinlah. Doakan anak Anda untuk kembali ke koridor yang benar dan katakan, biar bagaimanapun juga, manusia tidak bisa jatuh dalam kesombongan diri, mengatakan Tuhan itu tidak ada, atau Tuhan itu hanya manusia biasa. Kita jangan sampai jatuh kepada kesombongan Babel, Menara Babel. Menara Babel itu kan karena kesombongan manusia, sehingga akhirnya mengalami kejatuhan. Itu jawaban saya, Bu Susi. Terima kasih, Romo. Tapi tetap didoakan terus. Tetap didoakan terus. Ya, semoga menjawab Ibu Susi. Pertanyaan selanjutnya dari, maaf ya, ini Ibu atau Bapak El Kuada Jadi. Romo, saya mau tanya. Saya sudah mengampuni orang, tapi masih selalu ingat orang itu. Apakah berarti maksudnya dia belum benar-benar mengampuni atau bagaimana ini, Romo? Saudara, oh ya, tepuk tangan dulu, Pak. Tang. Yang tanya pinter-pinter ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Saya tadi mengatakan,
kita tidak bisa melupakan sesuatu, apalagi kalau sangat berkesan atau sangat menyakitkan. Jadi, memori manusia, saudara-saudari, file di otak manusia itu mudah mengingat dua hal. Suatu yang sangat mengesankan dan suatu sangat menyakitkan. Nah, kalau itu suatu yang menyakitkan, orang berbuat jahat kepada kita, menyakiti kita, dan kita karena kita percaya pada kasih Tuhan, kita mengampuni, tetapi kok aku masih ingat kesalahan orang itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana Romo? Ya nggak apa-apa. Justru perjuangannya, karena ada istilah forget and forgive itu different. Mungkin Anda bisa forgive, memaafkan, tapi Anda tidak bisa forget, melupakan. Tetapi justru inilah tantangan umat beriman. Tantangannya adalah bagaimana Anda mengampuni, tapi kok ingat gitu loh. Gitu ya maksudnya. Paham ya? Saya mengampunimu, tapi kok saya ingat kesalahanmu. Tapi justru disinilah hebatnya Anda sebagai umat beriman. Yaitu Anda mengampuni, tapi ingat. Tetapi Anda mengampuni. Titik. Nggak apa-apa, ingat nggak apa-apa. Ya, begitu jawaban saya. Oke. Semoga menjawab ya. Oh, harus menjawab itu, jelas. Jelas. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Sinta. Ini pertanyaan terakhir atau apa ini? Ini berapa sih kita? Masih ada 10 menit, Romo. Bagaimana? Karena di Indonesia sebentar lagi koronka ini saya. Oh. Jadi kan saya devosan kereman ilahi. Ya. Pertanyaan saya terakhir devosan ya, kereman ilahi. Oke. Pertanyaan terakhir boleh ya, Romo? Ya, bisa. Oke, pertanyaan terakhir dari Ibu Sinta. Bagaimana kalau dosa-dosanya itu juga? Ya. Tepuk tangan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kalau dosanya itu saja? Ya nggak apa-apa, dong. Ini namanya manusia. Tetapi harus ada kedewasaan beriman. Saya katakan, harus ada kedewasaan dalam beriman. Artinya, Anda berjuang untuk tidak jatuh di dosa yang sama. Mohon maaf, saya nggak menggambarkan Anda seperti keledai. Keledai bisa jatuh di lubang yang sama. Manusia ya berusaha lah jangan sampai di lubang yang sama. Itu saja jawaban saya. Oke, berarti Romo harus saya mohon maaf ya. Karena jam 3 itu kereman ilahi. Jadi mungkin saya hanya bisa mengikuti sampai jam berapa ini? Begitu. Berarti masih ada 10 menit ya gitu ya Romo ya. Tapi nanti berkat tutup gimana? Ya mungkin kalau seperti itu kita ganti ya. Caranya kita ganti. Mungkin habis ini kita boleh foto dulu, lalu doa, baru kita ada pengumuman dan video begitu. Ya, terima kasih. Gimana Romo? Berkatnya? Iya, habis ini. Setelah ini. Baik, terima kasih ya Romo untuk hari ini pengajarannya juga pada Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan. Mungkin karena Romo harus segera leave, mungkin kita foto dulu baru berkat boleh? Ya, boleh. Ya, kita foto dulu bersama. Yuk kita buka kameranya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin belum dijawab karena keterbatasan waktu dari Romo ya. Ya, karena ada koronka. Ya. Oke. Ya, silakan Susan. Ya, saya pakai gaya ya. Gaya dong. Ayo Romo ngajarin kita gaya dong. Wih. Aduh, aku bawa jeruk dulu. Tunggu. Aku bawa ini. Oke, kan Imlek. Ada 6 halaman. Halaman pertama. 6 halaman? Ya, Romo bergaya terus sampai 6 halaman. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima, 1, 2, 3. Halaman terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kita berkat dulu ya. Ya, Romo doa penutup dan berkat. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih lewat firman-Mu, kami disadarkan bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman.
Engkau memimpin dan selalu menyertai kami untuk tidak takut dan untuk sungguh percaya kepadamu bahwa Engkau memproses kami dalam kehidupan ini sehingga kami tidak takut, tidak cemas, dan tidak khawatir dalam hidup ini karena percaya akan ada Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, terutama anak-anak-Mu di PDKKIAS Singapura dan juga segenap umat yang mengikuti acara ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dadah. Bye. Thank you Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Jangan Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo dulu. Mungkin terima kasih Romo Lunus. Terima kasih Mbak. Bapak Ibu sama mungkin kita belum berakhir ya, acara kita hari ini belum berakhir, masih ada pemutaran video dan juga pengumuman. Video ini apa? Kita itu di sini barusan beberapa hari yang lalu merayakan Imlek. Nah, ada sedikit perbedaan apa yang kita rayakan di Indonesia dengan yang kita rayakan kita di Singapura ini. Ada sesuatu yang spesial. Apa itu? Nanti kita akan saksikan di video ini. Kita merayakan Imlek bersama-sama, ada ya satu hidangan yang selalu harus ada. Hidangan ini apa? Hidangan ini kita namakan lohe, yuseng, atau ada yang menyebutnya yesang, atau ada yang menyebutkan prosperity toast. Apa itu? Itu supaya gampang bisa disebut raw fish salad. Apa isinya? Isinya ikan mentah, sayur yang dipotong panjang-panjang, kemudian macam-macam saus, bumbu, kacang tanah, crackers, dan macam-macam. Nah, semua ini adalah simbol dari kelimpahan yang terus meningkat. Tetapi kita orang Kristen, kita percaya bahwa segala kelimpahan itu bukan berarti materi saja. Dan kita percaya bahwa kelimpahan itu asalnya dari Tuhan Allah kita. Yuk kita saksikan apa itu yuseng, apa itu lohe. Yang pertama, habis ini kita akan lohe. Nanti di dalam lohenya aku akan menyebutkan. Jadi teman-teman yang belum menuangkan yang kecil-kecilnya, misalnya fishnya, pomelonya, ntar waktu aku menyebutkan ikan melambangkan apa, nanti teman-teman bisa sambil menuangkan, ya. Terus nanti ada 8 item kan. Nanti di situ masing-masing itemnya kita sebutkan. Ini semua berdasarkan Alkitab ya. Kita berdoa sama-sama dengan lohe ini ya. Kita semua satu keluarga PD ini diberkati terus ya. Oke ya, amin. Mari kita siap-siap lohe sama ikan. Melambangkan kelimpahan. Siang hari ini kita sama-sama berdoa. Semoga ketika kita taat dan setia, Tuhan Yesus menganugerahkan berkat melimpah. Semoga tahun ini adalah tahun di mana kita semua belajar untuk taat dan menerima buah-buah dari ketaatan itu. Sama-sama kita katakan amin. Yang kedua, pomelo atau lime, melambangkan kelancaran. Semoga tahun ini memasuki tahun yang baru ini, kita boleh terus menaruh Tuhan yang sebagai utama dalam segala sesuatu, supaya segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar damai Tuhan yang mengalir terus seperti sungai dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan amin. Sehingga kami semua dapat melihat masa depan dengan keyakinan dan sukacita. Amin.
Ya, inilah kita yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Kita ingin men-sharingkan sukacita kepada teman-teman semua. Jadi sembari kita mengaduk, sembari kita mengucapkan harapan-harapan kita. Seperti itu. Ya, terima kasih ya sudah menyaksikan video yang barusan. Selanjutnya kepada pengumuman, ya Romo Lulu sudah pergi ya, sudah nggak bersama dengan kita, tapi kita mengucapkan syukur atas kehadiran Romo Lulus di tengah-tengah kita. Biarlah kita selalu membawa Romo Lulus dalam doa kita pribadi masing-masing. Juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua yang sudah bergabung hari ini. Ada yang dari Indonesia, Singapura, Malaysia. Terima kasih. PD selanjutnya adalah hari Kamis, yaitu 2 minggu yang akan datang, tanggal 24 Februari, pukul 2.30 siang waktu Singapura atau jam 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Romo Uut, Romo Karolus Putranto. Ya, dengan tema All I Need is the Holy Spirit. Ya, nanti link dan Zoom juga link dan Zoom yang sama dengan hari ini. Berikutnya. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendengarkan rekaman ulang dari PD Siang KKIHS, mungkin ada yang terlewatkan, silahkan membuka YouTube kami. Juga untuk yang hari ini akan kami upload di YouTube. Hari ini kita banyak sekali ya mendengarkan, ada banyak kiat-kiat gitu. Tadi saya tidak sempat mencatat gitu. Nah, saya akan mendengarkan ulang untuk kita pelajari lagi apa yang Romo sharingkan hari ini. Terima kasih. Silahkan juga untuk join atau follow Facebook kami. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan undangan secara langsung dari kami, silahkan meninggalkan nomor HP di kolom chat. Ya, sekian pengumuman. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Suster, Ibu Lisha, Ibu Poni, Terima kasih semua. Ling, halo Ling. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih semua. Saya live ya. Sampai ketemu ya. Izin live Tuti. Thank you semuanya ya. Thank you. Thank you Tuti, Dede. Thank you ya semua. Terima kasih Bu Tuti. Salam. Terima kasih.